Kisah misteri mengenai warung, dapur Case, milik Empok Upi di Jalan Manggar ini memang menarik perhatian. Meski terletak di lokasi yang strategis, warung ini konon selalu sepi pembeli, bahkan pada jam-jam sibuk. Banyak yang bertanya-tanya, apa penyebabnya? Menurut cerita warga sekitar, ada sesuatu yang tak biasa di warung itu. Kabarnya, warung tersebut dihuni oleh sosok penunggu yang misterius. Penunggu ini sering menampakkan diri, terutama pada malam hari. Beberapa orang mengaku melihat bayangan samar atau mendengar suara aneh di dalam warung, meskipun saat itu tidak ada orang lain di sana. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya, like, share, and komentar video ini. Empok Upi sendiri pernah bercerita bahwa dia sering merasa merinding atau seperti diawasi saat sedang memasak sendir. Empok Upi sering merasakan kejanggalan sejak pertama kali membuka warung, dapur Case. Ia bercerita bahwa setiap kali memasak sendirian di dapur, ia seperti mendengar suara langkah kaki atau bisikan halus di telinganya. Awalnya, ia mengira itu hanya halusinasi karena lelah, tetapi semakin lama, kejadian-kejadian aneh itu semakin nyata. Suatu malam, ketika Empok Upi sedang menyiapkan bahan makanan untuk keesokan harinya, ia melihat bayangan hitam besar melintas di pojok dapur. Awalnya, ia mengira itu bayangan dari benda di warungnya, tetapi saat ia mendekat untuk memastikan, bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan aroma bunga melati yang menyengat. Warga sekitar pun mulai menceritakan kisah-kisah serupa. Beberapa pembeli yang sempat mampir mengaku merasa tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik tirai dapur. Ada pula yang mengatakan bahwa makanan yang mereka beli terasa aneh, seolah ada aroma mistis yang tidak biasa. Empok Upi, yang awalnya berusaha mengabaikan semua kejadian ini, akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Ia memanggil seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki kemampuan supranatural. Sesepuh itu datang dan melakukan ritual sederhana untuk membuka apa yang sebenarnya terjadi di warung tersebut. Setelah ritual selesai, sesepuh itu mengungkapkan bahwa warung tersebut memang dihuni oleh sosok penunggu. Penunggu itu adalah makhluk gaib yang merasa terganggu karena area tersebut dulunya adalah tempat favoritnya. Ia tidak bermaksud mencelakai, tetapi energinya membuat banyak orang merasa tidak nyaman sehingga menghindari tempat itu. Sesepuh itu memberi saran kepada Empok Upi untuk membuat sesaji sederhana setiap malam Jumat dan menyalakan dupa agar energi di warung menjadi lebih bersahabat. Sejak saat itu, perlahan-lahan suasana di dapur Case mulai berubah. Meski tidak langsung ramai, beberapa pembeli mulai kembali datang, dan keanehan-keanehan yang dialami Empok Upi pun berkurang. Namun, bagi warga sekitar, kisah misteri warung itu tetap menjadi bahan cerita yang terus dibicarakan, terutama saat malam-malam dingin di Jalan Manggar. Sosok penunggu warung itu pun tetap menjadi teka-teki yang menyelimuti dapur Case. Setelah Empok Upi mengikuti saran sesepuh desa, suasana di warungnya memang mulai membaik. Namun, bukan berarti semua masalah selesai. Sesekali, ada kejadian aneh yang masih terjadi. Misalnya, lampu warung tiba-tiba berkedip saat malam semakin larut, atau aroma bunga melati yang tiba-tiba muncul meski tidak ada sumbernya. Suatu malam, seorang pelanggan baru datang ke dapur Case. Lelaki itu tampak seperti seorang pelancong dari luar kota. Ia memperhatikan menu dengan santai, tetapi raut wajahnya berubah serius begitu ia melangkah masuk ke dalam warung. Lelaki itu memesan seporsi nasi goreng dan duduk di sudut ruangan. Sambil menunggu pesanannya, ia terus melirik ke arah dapur, seperti merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ketika Empok Upi mengantarkan makanannya, lelaki itu berkata dengan nada rendah, "Warung ini tidak biasa, ya? Ada sesuatu yang berat di tempat ini." Empok Upi hanya tersenyum canggung. "Iya, Mas. Banyak yang bilang begitu. Tapi saya sudah minta tolong sesepuh. Alhamdulillah, sekarang sudah lebih tenang." Namun, lelaki itu menggeleng. "Saya bisa merasakan kehadirannya. Dia masih ada di sini, tapi tidak terlihat oleh mata biasa." Lelaki itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai seorang mediator spiritual. Ia menawarkan bantuan kepada Empok Upi untuk berkomunikasi langsung dengan penunggu warung itu. Awalnya, Empok Upi ragu, tetapi setelah lelaki itu meyakinkannya, ia pun setuju. Malam itu, setelah warung tutup, lelaki tersebut melakukan ritual sederhana. Ia duduk bersila di tengah warung dengan dupa menyala di depannya. Empok Upi dan beberapa tetangga yang penasaran ikut menyaksikan dari kejauhan. Perlahan, suasana menjadi sunyi, dan udara terasa dingin. Lelaki itu mulai berbicara dalam bahasa yang sulit dimengerti, seolah-olah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Tiba-tiba,
lelaki itu berhenti dan menoleh ke arah dapur. Dia ada di sana, katanya sambil menunjuk ke sudut gelap dapur. Semua yang hadir merinding mendengar ucapannya. Menurut lelaki itu, penunggu warung adalah roh seorang wanita yang dulunya tinggal di area tersebut. Wanita itu mengalami nasib tragis di masa lalu dan merasa bahwa tempat itu adalah miliknya. Ia tidak bermaksud jahat, tetapi kehadirannya membuat energi warung menjadi berat dan tidak nyaman bagi orang-orang. Lelaki itu meminta izin kepada roh tersebut untuk memindahkannya ke tempat lain yang lebih damai. Setelah beberapa saat, lelaki itu tersenyum dan berkata, dia setuju, tapi ada syarat. Dia ingin dihormati dengan doa dan sesaji bunga setiap malam Jumat selama 3 bulan ke depan. Empok Upi menyanggupi permintaan tersebut, dan setelah ritual selesai, suasana warung benar-benar berubah. Kini, warung, dapur Kes, menjadi lebih ramai dan nyaman. Para pelanggan tidak lagi merasa merinding, dan aroma bunga melati tidak lagi muncul tiba-tiba. Namun, meskipun semuanya tampak kembali normal, Empok Upi dan warga sekitar tahu bahwa kisah dapur Kes akan selalu dikenang. Misteri penunggu warung itu telah menjadi bagian dari cerita yang membuat warung ini istimewa. Beberapa bulan berlalu, dan seperti janji yang diberikan, Empok Upi rutin memberikan sesaji bunga setiap malam Jumat. Warung, dapur Kes, perlahan-lahan menjadi lebih ramai, bahkan beberapa pelanggan tetap mulai berdatangan. Namun, satu hal yang aneh tetap terjadi, ada kursi di sudut warung yang selalu kosong, meskipun semua meja lain penuh. Banyak pelanggan yang mencoba duduk di kursi itu, tapi entah kenapa mereka selalu merasa tidak nyaman. Beberapa mengatakan kursinya terasa lebih dingin dari kursi lain, dan ada juga yang mengaku merasa seperti diusir dengan hawa tidak menyenangkan. Empok Upi, yang penasaran dengan fenomena ini, akhirnya bertanya kepada lelaki mediator spiritual yang pernah membantunya. Lelaki itu kembali ke warung untuk menyelidiki. Setelah melihat kursi tersebut, ia tersenyum tipis dan berkata, kursi ini adalah tempat favorit penunggu sebelumnya. Meskipun ia sudah setuju untuk pergi, jejak energinya masih tertinggal di sini. Empok Upi bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut pelanggan jadi merasa aneh. Mediator itu memberi saran untuk membiarkan kursi tersebut kosong sebagai bentuk penghormatan. Anggap saja ini seperti kursi kehormatan untuknya. Jangan ada yang duduk di sana, dan semuanya akan baik-baik saja. Sejak saat itu, kursi di sudut warung selalu dibiarkan kosong, bahkan diberi hiasan berupa vas bunga kecil untuk menunjukkan penghormatan. Suasana di warung semakin nyaman. Para pelanggan mulai menganggap kursi itu sebagai bagian dari daya tarik dapur Kes, dan sering bertanya tentang cerita di baliknya. Namun, suatu malam, kejadian tak terduga kembali terjadi. Saat Empok Upi sedang menghitung uang hasil penjualan, ia mendengar suara kursi bergeser dari sudut warung. Ketika ia menoleh, kursi kosong itu bergerak sedikit, seperti ada seseorang yang duduk di sana. Seketika, aroma bunga melati kembali tercium, meskipun samar. Empok Upi tidak panik. Sebaliknya, ia tersenyum tipis dan berkata pelan, terima kasih sudah menjaga warung ini. Setelah itu, suara kursi berhenti, dan suasana kembali tenang. Sejak malam itu, dapur Kes dikenal bukan hanya karena makanannya yang enak, tetapi juga karena cerita mistis yang melingkupinya. Banyak pelanggan yang datang untuk mencicipi makanan sekaligus merasakan aura misteri di warung itu. Empok Upi pun menerima semua ini dengan hati yang lapang, karena ia tahu bahwa penunggu lamanya bukanlah ancaman, melainkan pelindung tak kasat mata bagi warungnya. Kini, dapur Kes tidak hanya menjadi tempat makan, tetapi juga menjadi cerita hidup yang menyimpan misteri, keajaiban, dan keberanian Empok Upi dalam menghadapi dunia yang tak terlihat. Ketenaran dapur Kes terus menyebar. Warung itu tidak hanya dikenal oleh warga sekitar, tetapi juga menarik perhatian orang-orang dari luar daerah. Banyak yang datang, bukan hanya untuk menikmati makanan Empok Upi yang lezat, tetapi juga untuk merasakan aura misteri yang menyelubungi tempat itu. Bahkan beberapa vlogger horor dan konten kreator mistis mulai berdatangan untuk membuat video tentang warung tersebut. Empok Upi, meskipun senang dengan ramainya pengunjung, mulai khawatir ketika beberapa dari mereka datang dengan niat yang tidak baik. Ada yang sengaja membawa alat-alat pendeteksi gaib untuk mengusik energi di sana, ada juga yang mencoba duduk di kursi kosong meskipun sudah diperingatkan. Setiap kali hal itu terjadi, suasana di warung berubah menjadi berat, dan aroma bunga melati kembali tercium lebih kuat dari biasanya. Suatu malam, seorang vlogger terkenal datang bersama timnya. Mereka memutuskan untuk merekam video di warung itu setelah tutup, dengan izin dari Empok Upi.
Mereka membawa kamera, alat perekam suara, dan beberapa alat lain yang konon bisa mendeteksi keberadaan makhluk gaib. Empok Upi awalnya ragu, tetapi ia setuju karena tidak ingin mengecewakan mereka. Selama perekaman, tidak ada yang aneh terjadi pada awalnya. Namun, ketika salah satu anggota tim mencoba duduk di kursi kosong itu, lampu di warung tiba-tiba berkedip-kedip, dan suhu ruangan terasa turun drastis. Anggota tim tersebut mendadak merasa mual dan pusing, lalu buru-buru berdiri dari kursi itu. Semua yang ada di sana menjadi tegang, tetapi mereka tetap melanjutkan perekaman. Kemudian, salah satu kamera menangkap sesuatu yang mengejutkan. Bayangan samar seorang wanita berpakaian putih berdiri di dekat kursi kosong itu. Bayangan itu hanya terlihat selama beberapa detik, tetapi cukup jelas untuk membuat semua orang yang melihatnya merinding. Vlogger tersebut merasa bahwa mereka telah mendapatkan bukti nyata tentang kehadiran penunggu di warung itu. Setelah kejadian tersebut, tim vlogger meminta maaf kepada Empok Upi karena merasa telah mengusik ketenangan warung. Mereka berjanji tidak akan mempublikasikan bagian video yang menunjukkan sosok tersebut, karena khawatir akan membuat warung itu semakin ramai dengan orang-orang yang datang hanya untuk berburu hantu. Empok Upi pun merasa lega, tetapi ia sadar bahwa penunggu warung telah memberi peringatan. Sejak itu, ia semakin menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata di warungnya. Ia juga semakin sering berdoa dan menjaga sikap hormat kepada sosok tak terlihat yang telah lama menghuni tempat itu. Anehnya, meskipun cerita-cerita seram tentang dapur Case terus beredar, warung itu tetap menjadi tempat yang disukai banyak orang. Bagi mereka, aura mistis di sana justru menjadi daya tarik tersendiri. Warung itu kini bukan hanya sekadar tempat makan, tetapi juga simbol harmoni antara dunia manusia dan dunia gaib, dengan Empok Upi sebagai penjaga keseimbangan di tengahnya. Ketenaran dapur Case semakin meroket, tetapi bersama itu, tanggung jawab Empok Upi juga semakin besar. Warungnya tak hanya menjadi tujuan kuliner, tetapi juga pusat perhatian bagi mereka yang penasaran dengan kisah mistisnya. Namun, kehidupan Empok Upi kembali diuji ketika suatu malam, seorang pelanggan misterius datang. Pria itu berusia sekitar 50-an, berpakaian serba hitam, dengan tatapan tajam yang membuat suasana terasa tegang. Ia datang sendirian dan langsung duduk di kursi kosong yang selama ini dianggap keramat. Semua orang di warung terdiam, termasuk Empok Upi. Hawa dingin seketika terasa menyelimuti ruangan. Empok Upi memberanikan diri untuk menghampirinya. "Maaf, Pak, kursi itu memang sengaja dibiarkan kosong," ucapnya hati-hati. Pria itu tersenyum tipis. "Saya tahu. Justru karena itu saya duduk di sini," katanya, sambil mengetuk meja perlahan. Tanpa memesan makanan, pria itu mulai berbicara. "Kalian tahu, tempat ini bukan hanya sekadar warung biasa. Ada banyak cerita lama yang terpendam di bawahnya. Saya datang bukan untuk makan, tetapi untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja." Perkataan pria itu membuat semua orang yang mendengar merasa heran sekaligus takut. Empok Upi, yang mulai merasa curiga, bertanya, "Maaf, Bapak siapa? Kenapa bicara seolah-olah Bapak tahu banyak tentang tempat ini?" Pria itu menatap lurus ke arah Empok Upi. "Dulu, sebelum menjadi warung, tanah ini adalah milik seorang wanita. Dia tinggal di sini, sendirian, dengan segala penderitaannya. Wanita itu meninggal dengan hati penuh dendam, dan itulah kenapa arwahnya tetap ada di sini." Empok Upi tertegun. Ia teringat cerita sesepuh desa tentang seorang wanita yang hidup di lokasi ini puluhan tahun lalu, seorang janda yang diusir oleh keluarganya sendiri dan meninggal dalam kesendirian. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria itu melanjutkan, "Penunggunya sudah tenang sekarang, tetapi ada energi baru yang mulai mengusik tempat ini. Kau harus berhati-hati, Empok." Empok Upi semakin bingung. "Energi baru? Maksud Bapak apa?" Pria itu tidak menjawab. Ia berdiri, meninggalkan beberapa lembar uang di meja, dan berkata, "Kau akan tahu pada waktunya. Ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan. Jangan biarkan mereka yang tak terlihat merasa terganggu lagi." Setelah pria itu pergi, suasana warung kembali normal, tetapi kata-katanya meninggalkan tanda tanya besar di benak Empok Upi. Malam itu, saat ia menutup warung, ia kembali mendengar suara langkah kaki di dapur, seperti ada yang mengawasinya. Namun, kali ini, suara itu terasa berbeda, lebih berat dan membuat bulu kuduknya meremang. Hari-hari berikutnya, warung mulai mengalami hal-hal aneh. Barang-barang di dapur sering berpindah tempat tanpa alasan. Beberapa pelanggan melaporkan melihat bayangan lain yang bukan wanita, tetapi lebih menyeramkan.
Salah seorang pelanggan bahkan mengaku merasa seperti dicekik ketika berdiri terlalu lama di dekat kursi kosong itu. Merasa tidak bisa mengabaikan lagi, Empok Upi memutuskan untuk kembali memanggil mediator spiritual. Ketika lelaki itu datang, ia langsung merasakan keanehan yang berbeda. Ini bukan penunggu lama. Ada sesuatu yang baru dan lebih gelap, katanya. Mediator itu kemudian melakukan ritual lagi, tetapi kali ini suasana lebih mencekam. Saat dupa dinyalakan, asapnya berubah menjadi hitam pekat, dan suara ketukan terdengar dari arah dapur, seperti ada yang marah. Mediator itu menghela napas panjang dan berkata, energi ini datang karena terlalu banyak orang yang mencoba mengusik tempat ini. Mereka yang membawa niat tidak baik telah membuka jalan bagi entitas lain. Empok Upi kini dihadapkan pada dilema baru. Ia sadar bahwa warungnya tidak lagi hanya soal misteri penunggu lama, tetapi kini menjadi medan energi yang menarik berbagai makhluk lain. Dengan bantuan mediator, ia memutuskan untuk mengadakan ritual besar, meminta perlindungan tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi warung dan semua pengunjungnya. Namun, sebelum ritual besar itu dilaksanakan, kejadian paling menakutkan terjadi. Malam sebelum ritual, Empok Upi mendengar suara tangisan keras dari arah dapur. Ketika ia memberanikan diri untuk memeriksa, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di tengah dapur, dengan mata merah menyala yang menatap langsung ke arahnya. Tubuhnya membeku, dan sebelum ia bisa melakukan apapun, bayangan itu berbisik, "Kalian tidak seharusnya mengusik." Apa yang sebenarnya terjadi di dapur Kes? Siapakah entitas gelap itu, dan apa yang diinginkannya? Misteri warung Empok Upi kini semakin dalam, dan jawabannya mungkin jauh lebih menyeramkan dari yang ia bayangkan. Setelah kejadian malam itu, Empok Upi merasa semakin cemas. Bayangan hitam besar dengan mata merah yang menatap langsung ke arahnya terus terbayang dalam pikirannya. Ia tahu bahwa warungnya kini menjadi pusat perhatian tidak hanya bagi manusia, tetapi juga makhluk-makhluk dari dunia lain. Pagi harinya, Empok Upi langsung menemui mediator spiritual yang pernah membantunya. Mediator itu mendengarkan cerita Empok Upi dengan seksama, lalu berkata, "Ini bukan lagi sekadar penunggu biasa. Energi yang ada sekarang lebih kuat dan lebih agresif. Ritual besar harus dilakukan secepatnya, sebelum entitas itu mengambil alih sepenuhnya." Mediator itu mengumpulkan beberapa sesepuh desa untuk membantu proses ritual besar. Malam ritual dipilih pada malam bulan purnama, ketika energi dianggap paling kuat untuk melindungi warung dari gangguan makhluk gaib. Warga sekitar yang mendengar kabar ini juga turut membantu, meskipun rasa takut menyelimuti mereka. Saat malam ritual tiba, suasana di warung terasa sangat mencekam. Udara terasa berat, dan aroma bunga melati yang biasa tercium kini bercampur dengan bau anyir yang tidak menyenangkan. Dupa dan lilin dinyalakan di seluruh sudut warung, sementara sesepuh dan mediator mulai melantunkan doa-doa dengan khusyuk. Namun, saat ritual berjalan, gangguan mulai terjadi. Angin tiba-tiba berhembus kencang, memadamkan beberapa lilin. Suara ketukan keras terdengar dari dapur, diikuti oleh suara seperti seseorang menangis dengan nada memilukan. Beberapa warga yang ikut menyaksikan mulai panik, tetapi sesepuh meminta mereka tetap tenang. Mediator kemudian berdiri dan berkata dengan tegas, "Siapapun yang ada di sini, tunjukkan dirimu. Kami datang dengan niat baik untuk memulihkan kedamaian tempat ini." Tidak lama kemudian, bayangan hitam besar dengan mata merah kembali muncul, kali ini di sudut warung dekat kursi kosong. Suasana menjadi sangat dingin, dan beberapa orang mulai menangis ketakutan. Mediator mencoba berkomunikasi dengan entitas itu, tetapi sosok tersebut hanya berdiri diam sambil menatap tajam ke arah Empok Upi. Tiba-tiba, sesepuh desa, seorang wanita tua dengan pengalaman supranatural yang mendalam, maju dan berkata, "Kamu bukan bagian dari tempat ini. Kenapa kamu datang dan mengusik?" Sosok hitam itu menjawab, suaranya berat dan menggelegar, "Mereka yang datang dengan niat buruk telah membuka jalan bagi kami. Mereka mengundangku tanpa sadar. Tempat ini kini menjadi milikku." Empok Upi, yang selama ini diam karena ketakutan, memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tempat ini milik semua orang yang datang dengan niat baik. Jika kamu merasa terganggu, kami mohon maaf. Tapi aku memohon, biarkan tempat ini kembali damai." Sosok itu tertawa keras, lalu berkata, "Damai? Tidak ada kedamaian di sini selama jejak energi buruk masih tersisa." Ia kemudian menghilang, meninggalkan bau anyir yang lebih tajam. Setelah kejadian itu, sesepuh memutuskan untuk melanjutkan ritual dengan fokus membersihkan energi negatif yang tertinggal. Mereka menanam jimat pelindung di 4 sudut warung dan berdoa dengan intensitas yang lebih tinggi.
Ritual berlangsung hingga dini hari, dan perlahan suasana di warung kembali tenang. Keesokan harinya, Empok Upi merasa ada perbedaan besar. Warungnya terasa lebih ringan, lebih hangat, dan lebih nyaman. Pelanggan mulai datang lagi, dan tidak ada lagi kejadian aneh yang mengganggu. Namun, kursi kosong itu tetap dibiarkan seperti sebelumnya, sebagai simbol penghormatan. Meski suasana di dapur Keis kembali normal, Empok Upi menyadari bahwa apa yang ia alami adalah peringatan penting. Ia semakin menjaga warungnya dengan penuh doa dan niat baik, sambil memastikan tidak ada lagi yang datang dengan tujuan mengusik atau menantang dunia yang tak terlihat. Kisah dapur Keis pun berakhir dengan harmoni, tetapi misteri tentang sosok hitam itu masih menyisakan pertanyaan. Siapa sebenarnya dia, dan bagaimana pengaruh energi buruk dari manusia dapat membangkitkannya? Bagi Empok Upi, jawabannya tidak lagi penting. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan dan menghormati apa yang ada di sekitarnya. Dan bagi warga, dapur Keis tetap menjadi tempat istimewa, penuh cerita, rasa, dan sedikit sentuhan mistis. Setelah ritual besar itu, suasana di dapur Keis benar-benar berubah. Warung tersebut kembali ramai oleh pelanggan yang menikmati makanan Empok Upi, namun ada rasa tenang yang berbeda di udara. Meski begitu, kursi kosong di sudut warung tetap menjadi tanda misteri yang tak pernah hilang. Empok Upi memastikan tidak ada seorang pun yang duduk di sana, dan bahkan pelanggan yang penasaran tak berani melanggar peringatan itu. Namun, keheningan tidak berlangsung lama. Beberapa minggu kemudian, seorang pelanggan muda bernama Riko datang ke warung itu bersama teman-temannya. Mereka adalah mahasiswa yang mendengar cerita mistis tentang dapur Keis dan sengaja datang untuk membuktikan keberadaan penunggu yang sering dibicarakan. Riko, yang terkenal sebagai sosok pemberani di kelompoknya, tertantang untuk duduk di kursi kosong tersebut. Empok Upi langsung memperingatkannya. "Nak, kursi itu bukan untuk manusia. Jangan coba-coba duduk di sana," katanya tegas. Tapi Riko hanya tertawa kecil. "Tenang saja, Empok. Saya cuma mau coba sebentar. Kalau ada yang marah, saya akan minta maaf." Sebelum Empok Upi sempat mencegah, Riko sudah duduk di kursi tersebut. Teman-temannya memandang dengan cemas, tetapi juga penasaran. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, beberapa detik kemudian, wajah Riko mulai berubah. Ia tampak pucat, matanya melotot, dan tubuhnya gemetar. "Riko, kamu kenapa?" salah satu temannya bertanya panik. Riko tidak menjawab. Ia hanya memegang lehernya, seolah-olah ada sesuatu yang mencekiknya. Empok Upi segera bertindak. Ia mengambil air yang telah didoakan oleh sesepuh desa dan menyiramkannya ke tubuh Riko sambil membaca doa. Seketika, Riko tersentak, lalu jatuh dari kursi. Ia mulai menangis dan meminta maaf, meskipun tidak jelas kepada siapa.